down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mingsa Mauliatari dari kelas 1E, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Baik, di sini saya akan membahas pentingnya mempelajari bahasa Inggris di era sekarang ini. Di era globalisasi yang semakin berkembang saat ini, peran komunikasi menjadi semakin vital. Era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat semakin membuka kesempatan untuk berkomunikasi secara internasional. Pelaksanaan pasar bebas menuntut bangsa Indonesia memiliki kompetensi yang kompetitif dalam berbagai bidang. Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan sumber daya alam dan kemampuan fisik untuk mencapai kesejahteraan bangsanya, tetapi harus lebih mengandalkan sumber daya manusia yang profesional. Salah satu persyaratan mutlak untuk mencapainya adalah dengan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Alat komunikasi yang utama di seluruh dunia adalah bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbiter, digunakan oleh masyarakat untuk bertutur, bekerja sama, berkomunikasi, dan untuk mengidentifikasi diri. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat berkomunikasi untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya. Penguasaan bahasa secara terpadu atau integrate meliputi keterampilan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis merupakan bagian yang penting untuk dipelajari. Pembelajaran bahasa menjadi semakin penting untuk dapat berkomunikasi dengan baik pula. Pengertian berkomunikasi yang dimaksudkan adalah memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan budaya dengan menggunakan bahasa. Kemampuan berkomunikasi pada level selanjutnya dalam pengertian yang utuh adalah kemampuan dalam berwacana. Nah, sebagai bahasa global, bahasa Inggris memegang fungsi dan peran yang sangat besar. Salah satu implikasi yang sangat terlihat adalah semakin banyak orang berusaha belajar atau menguasai bahasa Inggris dengan baik. Contohnya dalam bidang pendidikan dan bisnis. Untuk menghadapi persaingan global, bahasa Inggris dikenalkan kepada siswa lebih dini. Banyak siswa sekolah dasar, bahkan taman kanak-kanak mulai mempelajari bahasa Inggris. Pemakaian bahasa Inggris juga mulai banyak digunakan dalam bidang non-pendidikan, misalnya ekonomi dan bisnis. Amerika Serikat dikenal dengan hasil produknya yaitu McDonald's, Coca-Cola, Nike, Ford, dan lain-lain. Selain itu, beberapa negara seperti China, Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Belanda menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua sehingga mampu menjalin kerjasama perdagangan dengan negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Tentunya, kita mempelajari bahasa Inggris untuk tujuan tertentu. Banyak orang mempelajari bahasa Inggris karena mereka tahu persis apa sih manfaat yang akan mereka peroleh dari belajar bahasa tersebut. Ada banyak manfaat bahasa Inggris yang kita ketahui, bahkan masih banyak juga yang belum kita ketahui. Konsep berpikir kita selama ini terlalu sempit dalam menyikapi arti belajar bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah untuk mencapai standar nilai-nilai yang ditentukan. Padahal ada beberapa manfaat bahasa Inggris secara umum yang bisa memotivasi dan merangsang minat belajar kita, antara lain, yang pertama ada tujuan akademis. Pelajaran bahasa Inggris memang sudah menjadi pelajaran yang wajib bagi semua siswa, bahkan yang bukan dari jurusan tersebut pun pasti akan belajar bahasa Inggris. Yang kedua ada pengembangan karir. Dunia kerja pasti akan tergiur oleh orang yang pandai dalam berbahasa Inggris. Nah, karena kecakapan ini atau kepandaian dia dalam berbahasa Inggris akan menjadi nilai yang lebih tinggi bagi calon pekerja tersebut. Karena mereka itu lebih dianggap lebih kompetitif dari orang yang sedikit kurang bisa dalam berbahasa Inggris. Yang terakhir ada kesempatan emas untuk keluar negeri. Bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri sangatlah bergengsi, namun mereka harus lolos TOEFL terlebih dahulu. Nah, tes ini itu akan mengukur kemampuan kita dalam berbahasa Inggris, sejauh mana sih kita bisa berbahasa Inggris. Di era yang penuh persaingan seperti sekarang ini, semua orang berlomba-lomba untuk memenangkan kompetisi. Terkait dengan hal ini, bahasa Inggris merupakan salah satu modal yang sangat potensial dalam mengembangkan bisnis atau usaha. Nah, di era yang penuh persaingan ini, menguasai bahasa Inggris adalah sangat penting. 7 potensi bahasa Inggris untuk kewirausahaan diantaranya ada writing business message or letters, business correspondence and reports. Yang ketiga ada promotion and sales. Yang keempat customer service. Yang kelima ada communication at the workplace. Yang terakhir ada international communication.
Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya mempelajari bahasa Inggris. Semoga video education ini akan menjadi motivasi dan berguna untuk semua orang. Kalau ada kesalahan dalam penjelasan ini, saya siap menerima kritikan dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.